teknik, tapi kita datang turun mengajar sama kayak anak jadi guru, tapi sebenarnya itu bukan kita punya tugas, tapi karena ini ulangan jadi kita datang sini. Jadi ada yang tahu apa itu teknik elektro? Oke, punya gambaran apa sih yang ada di teknik elektro? Sambil kita menunggu teman-teman yang lain masuk. Belum kok? Jadi di teknik elektro itu adalah program studi yang mengajarkan kita tentang alat-alat elektronik, robotik, terus energi terbarukan, terus listrik. Kita punya kayak ada yang tertarik di listrik, di robotik, tertarik di instalasi dong, biasa di PLN dong. Terus telekomunikasi yang teman-teman yang punya internet dong tuh. Internet dong tuh kayak bagaimana bisa serta internet dan sebagainya, kita bisa pelajari di situ. Terus juga ada di Kotong tuh ada bagi 3 jurusan. Yang pertama itu jurusan telekomunikasi, yang kedua jurusan listrik, yang ketiga itu ada TKK atau teknik komputer kendali. Itu tuh bagian coding dong. Jadi mengenal komputer dong dan bisa HTML, pokoknya bahasa pemrograman sama di situ. Jadi kalau ada misalnya kalau ada cita-cita untuk mungkin bisa menjadi tukang reparasi ataupun kerja di PLN ataupun mau kerja di perminyakan atau apapun yang berhubungan dengan internet atau robotik, kalian bisa masuk ke teknik elektro. Ada pertanyaan kok terkait teknik elektro atau Pak? Apa Sabegas? Sebentar tunggu. Sementara menunggu teman-teman. Ada kok yang punya pertanyaan tentang kampus jurusan? Di kampus jurusan itu identik deh. Kalau sama pas laki-laki itu tertarik di teknik kan. Karena mereka di teknik itu lebih banyak laki-laki. Ini untuk menunggu teman-teman. Jadi kita sambil sharing-sharing seperti ini. Jadi kalau misalnya tuh perempuan yang banyak, tapi laki-laki lebih banyak. Jadi pasti kita di sana terkenal dengan anak-anak teknik itu sangat-sangat. Jadi kalau dia benar-benar semua itu anak teknik. Terus yang pakai celana robek-robek anak teknik. Tapi itu bukan sesuatu hal yang harus dicontoh. Jadi dan kakak misalnya tuh kayak ada persaudaraan, solidaritas dan utama. Dan kakak kalau punya nama angkatan tuh router. Itu dari kata rasa solidaritas untuk teknik elektro. Jadi kakak sekarang ini ada satu angkatan ada 113 orang. 113 orang dalam satu angkatan. Jadi itu perempuan itu cuma sekitar 10-an ke 20-an. Sudah terlalu banyak. Untuk itu sambil tunggu supaya kita lebih akrab dengan teman-teman. Kita mau kenalan teman-teman. Dari sini nama sekarang nama. Ya. Kevin. Oke, ini Alfa. Kevin Alfa. Raymond. Kevin Alfa Raymond. Siapa? Ike. Kalau ini Yarni. Kalau Iko, ini Iko. Kalau ini Anggi. Ini Debbie. Kalau ini siapa? Evonia. Panggilnya Eva atau Nia atau Evonia. Kalau di sana apa? Ariel. Apa? Ariel. Oke, Ariel. Oke. Baik. Terus sambil menunggu teman-teman lain kita harus mulai pembelajaran. Tapi kakak minta untuk satu orang bisa pimpin doa di depan. Ada ketua kelas kok. Kalau belum datang satu orang saya berani kakak sudah tunjuk bersedia untuk maju depan untuk pimpin kita semua dalam doa. Siapa yang berani maju? Ayo. Terima kasih Kak Ibu. Oke, di sini karena kakak dalam instansi yang formal, jadi kami minta untuk panggil Kak sebagai Pak, panggil Kak atau jangan panggil nama, panggil saja Pak. Dan di sini ada semua, ada yang tahu apa itu teks editorial? Pasti sebelah adalah Zambil Semetal. Pasti ini materi minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan teks editorial? Apapun itu yang ada gambaran dalam kepala. Kakak minta ada yang berbicara. Jadi kakak
punya pembelajaran harus ada feedback atau antara adik-adik dan juga kakak bisa menyampaikan dan juga Pak bisa menyampaikan. Oke. Ada apa yang dimaksud dengan tes editorial atau apapun yang adik-adik tahu tentang tes editorial sebelum kita masuk untuk belajar analisis struktur dan kebahasaan dari tes editorial. Adakah? Ayo, satu orang bisa? Ike bisa? Apa ya? Ya, Ike ketahui tentang tes editorial. Dan apa? Dalam pembelajaran tidak ada yang salah, semua benar. Karena proses belajar itu kita sama-sama untuk bangkit dari sebuah kesalahan untuk dapat menghasilkan sebuah pengetahuan yang benar. Ada Ike silakan. Apapun yang ada Ike ketahui tentang tes editorial. Apa sih Ike? Ayo, tebak. Tes editorial itu berhubungan dengan apa? Tentang apa? Oke, ayo adik. Oke, ada mungkin selain adik ada yang tahu sampaikan apa itu tes editorial? Oh iya, mungkin kalau semua masih malu-malu, Kak mau sampaikan peraturan kelas sebelum potong. Pak mau sampaikan peraturan kelas sebelum potong masuk lebih jauh kepada materi. Oke, yang pertama Kak mau buat peraturan, tetapi semua juga harus buat peraturan yang dibuat bersama. Oke. Yang pertama kalau dari Kak sendiri harus tenang. Bisa? Bisa. Harus tenang. Oke. Di sini di kelas ada yang punya spidol. Harus tenang. Mungkin ada yang mau kasih saran untuk peraturan kelas. Yang kedua, kalau dari Kak, sementara kamu belum pelajaran, Kak senang melihat ada yang main handphone. Kecuali disuruh untuk mencari materi. Bisa Pak? Kalau kalian konsekuensinya apa? Suruh nyanyi. Jangan. Oke. Jadi intinya jangan main handphone. Kita sama-sama besar, anak SMA dan ada ini mungkin satu umur dengan kakak, tapi ayo kita sama-sama untuk belajar menghargai. Ada di sini kisaran umur berapa? Dari berapa sampai berapa? Kelahiran tahun berapa? 2004, 2005. Oke, berarti satu umur, kakak 2005. Jadi apa? Untuk itu kita sama-sama belajar. Yang pertama tadi apa? Harus diam. Aduh kampung spidol kurang jadi juga. Yang kedua, kita harus untuk tidak bermain handphone. Kecuali nanti pas diskusi kelompok baru boleh buka handphone untuk mencari materi. Oh, atau kakak minta spidol di ibu boleh? 35 misalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang. 33 kurang 12 berapa? Berapa ya? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. What? Apa? 22. Oke. Jadi yang pertama tadi peraturan tetap harus diam atau tenang. Yang kedua, adik-adik tidak boleh bermain handphone kecuali saat berdiskusi. Yang ketiga, ada yang kasih saran. Kalau mau izin keluar, angkat tangan boleh. Kalau diizinkan baru bisa. Oke. Saya rasa ini 3 peraturan akan memperkuat
Oke. Jadi yang pertama tadi teks editorial. Apa yang dimaksud dengan teks editorial? Apa yang adik-adik ketahui tentang teks editorial? Silakan. Oh iya, betul. Tepuk tangan buat adik. Jadi adik siapa tadi? Oh iya, adik Nia. Oke, untuk adik Nia. Dan untuk itu, ketong sama-sama untuk mengetahui dari pengertian kalau teks editorial itu teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang terhadap sebuah isu atau masalah. Isu atau masalah bisa meliputi masalah politik, masalah ekonomi, sosial, ataupun masalah apapun dalam dunia global saat ini. Dan pengungkapan dalam teks itu juga harus didasari dan dilengkapi dengan data. Jadi harus ada data-data dan juga bukti atau alasan yang logis sehingga pembaca atau pendengar bisa menerimanya dengan baik. Atau bisa melihat banyak teks editorial dalam contoh nyata. Mungkin ada bisa melihat dari artikel-artikel, dari di Google mungkin ada teks editorial dalam bentuk berita atau apapun itu merupakan salah satu contoh dari teks editorial. Nah, untuk itu hari ini kita akan masuk ke salah satu poin penting dalam mempelajari dari teks editorial, yakni kita semua akan menganalisis. Ini mungkin bisa dicatat, kita punya poin pembelajaran. Menganalisis unsur kebahasaan di dalam teks editorial. Di dalam teks editorial. Oke. Mari kita sama-sama menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial. Jadi Kak akan awali dengan penjelasan apa itu teks editorial, terus nanti ada bagian dalam diskusi. Jadi dalam unsur kebahasaan teks editorial sendiri itu ada yang pertama ada unsur kalimat retoris. Ada yang selama Kak jelasan ini mungkin bisa catat supaya nanti pas diskusi adik-adik bisa jawab pertanyaan. Jadi kalau kalimat retoris yang pertama itu cirinya adalah menggunakan kalimat retoris. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks editorial, penggunaan kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi kalimat retoris adalah kalimat yang ditujukan, pertanyaan yang ditujukan yang tidak memerlukan jawaban. Ada yang mungkin dengar begini kayak agak asing ini nggak bisa kasih lebih contoh ya supaya adik-adik bisa paham. Misalnya seperti ini. Jadi tidak untuk mendapatkan jawaban. Jadi dia hanya untuk merefleksikan sesuatu. Misalnya seperti ini. Apakah Kakak Adi sudah mengajar dengan baik? Itu tuh kalimat tanya yang sangat perlu untuk dijawab. Seperti itu. Atau seperti ini. Benarkah 2021 akan kiamat? Benar gitu. Ada pertanyaan begitu bisa. Itu merupakan pertanyaan dalam kalimat retoris. Dalam kalimat retoris itu dimaksud dengan kalimat retoris itu sendiri. Misalnya kalau ada pertanyaan seperti ini,
ini? Coba kakak minta adek Nyong yang ada tulis mungkin bisa baca kalimat satu. Ya. Sudah makankah Anda? Terus kalau yang kalimat dua, jadi menurut adek mana yang termasuk kalimat retoris? Yang pertama. Berarti yang lain, menurut yang lain mana yang termasuk? Dua-dua. Kedua. Oke. Berarti tadi ketebak karena ada belum dengan penjelasan dengan tadi. Oke. Jadi ada yang lain betul dan ada sudah ada kalau yang merupakan pertanyaan kalimat retoris itu merupakan yang kedua, di mana kalimat hanya tidak memerlukan jawaban tetapi refleksi. Sedangkan ini sudah pasti ada jawabannya. Misalnya seperti saya tanya ke Ade Ike sudah makan tadi datang sini? Tidak. Itu berarti ada jawabannya. Jadi tidak perlu direfleksikan apapun itu. Jadi yang membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat retoris, kalau kalimat retoris itu kalimat dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi hanya memerlukan refleksi. Hanya jawabannya dalam bentuk refleksi. Sedangkan kalau kalimat tanya biasa itu pasti memerlukan jawaban seperti yang tadi saya contohkan ke Ade Ike. Jadi untuk kalimat retoris sudah bisa paham? Oke. Yang kedua adalah menggunakan kata populer. Ini pasti sangat asing dari telinga adik-adik semua. Jadi Kak akan berikan beberapa contoh. Sebelum Kak jelaskan apa itu kata-kata populer. Oke, langsung saja. Adik-adik harus bisa di sini. Adik-adik bisa baca ada 5 kata. Ada 5 kata. Silakan masuk. Dipercepat bacanya. Oke. Jadi tapi ini ada 5 kata. Adik-adik coba ambil kertas. Adik-adik satu lembar kertas dari adik-adik untuk menuliskan di antara 5 kata ini mana yang termasuk 5 kata populer. Yang termasuk kata populer. Tuliskan di kertas dulu. Pertanyaannya mana yang masuk kata populer dan mana yang hanya kata biasa. Oke, ayo. Ini pasti anak IPS 1 semua pintar-pintar karena kan kalimat retoris sudah jawab dengan benar. Dan untuk sekarang untuk kata-kata populer. Terus ada satu di sini. Kata tambah. Ini dari di sini ada 6, silakan. Oke. Jadi ada silakan dulu berdiri tepat di depan saya. Oke. Jadi ini tadi kita sudah ada itu adik-adik yang baru datang. Pada sebuah aturan tadi, ini aturan selama pembelajaran. Jadi harap untuk dipatuhi ya. Tadi kakak sudah jelaskan tentang kalimat retoris dan ada yang lain sudah mengerti. Dan ini sekarang ada harus mencari mana yang termasuk kata populer dan mana yang termasuk kata biasa. Jadi di situ ada 6 ya. Ada 6. Oke. Oke, kali itu sampai 10 bisa habis ya. Soalnya ini hanya identifikasi sama mana yang termasuk kata populer, mana yang bukan kata populer. Oke. 1 2 3 4. Adik-adik yang baru datang ambil kertas 1 ya. Untuk lihat di antara ini 6 kata mana yang termasuk kata populer. Sebelum saya jelaskan apa itu kata populer. Silakan. Ayo, mana yang termasuk kata populer di antara 6 kata ini dan mana yang termasuk kata biasa? Oh iya,
Ayo, 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 ayo. Adik, mau coba? Sebelum kakak jelaskan apa itu kata populer, sambil adik-adik kalau ada angkat tangan ya, supaya kakak masih jelaskan ulang untuk adik-adik yang masih baru datang. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Dan kalimat retoris merupakan salah satu unsur kebahasaan di dalam teks editorial. Jadi ini misalnya contohnya ada di sini. Sudah makankah Anda, dan juga ada apakah COVID-19 masih ada. Di antara ini dua kata yang termasuk kalimat, di antara dua kalimat yang termasuk kalimat retoris, kalimat pertanyaan retoris adalah yang kedua, karena dia hanya membentukkan refleksi, bukan untuk tidak membentukkan jawaban. Sedangkan kalau pertanyaan satu membentukkan jawaban, misalnya seperti sudah makankah Anda, berarti dia membentukkan jawaban. Sedangkan kalau apakah COVID-19 masih ada, ini merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi memerlukan refleksi. Itu adalah salah satu ciri kebahasaan, yakni kalimat retoris dari unsur kebahasaan teks editorial. Dan di sini ada kata-kata populer dan juga kata-kata yang biasa. Jadi ada harus identifikasi mana yang termasuk kata populer dan mana yang termasuk kata biasa. Oke, sudah ada bisa? Ayo, ayo, ayo. Sudah SMA. Oh, masa tidak tahu mana yang kata biasa, mana yang kata populer. Padahal anak-anak zaman sekarang kalau mau dibilang. Ayo, ayo, maju saya. Dalam pembelajaran tidak ada yang salah, semua benar. Untuk terus untuk belajar. Oke, silakan. Ya, mana yang kata populer, mana yang kata biasa, dan kasih alasan. Kata populer itu ditambah dengan global. Terus yang kata biasa berarti ada ya, tambah ya. Ya. Jadi apa? Oh, kata atau populer apa? Itu dia hanya kata kalimat keburu. Oh, hanya huruf. Oke. Oke, ini dari jawaban. Adik kita tepuk tangan buat adikku. Alasannya untuk yang global, sekarang kan dulu orang menggunakannya dengan mendunia, tapi tidak sekarang orang sekarang menggunakan global. Sekarang misalnya itu sekarang apa sudah sekarang itu lebih banyak orang lebih menggunakan bahasa Inggris, yaitu mental health itu berarti kesehatan seseorang, kesehatan mental. Ya. Oke, tepuk tangan buat adik ibu. Jadi yang dimaksud dengan kata populer adalah kata-kata yang sering digunakan oleh banyak orang atau pada zaman sekarang. Dalam artian bisa merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ataupun merupakan bahasa Inggris yang lumrahnya digunakan dalam suatu teks dalam bahasa Indonesia. Ada silakan masuk. Jadi yang dijelaskan oleh kakak ibu benar, yakni yang pertama itu global termasuk dalam kata populer. Kemudian yang kedua itu ada mental health yang termasuk dalam kata populer. Global yang adikku jelaskan benar, itu berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu adalah mendunia atau dunia. Dan juga kalau mental health sendiri, mau cari dia mau masuk cari Dikit sudah jamin. Pikirnya sudah melewati proses itu. Oke, baik, kalau mental health sendiri merupakan kesehatan mental. Oke, dan ada beberapa kata-kata di sini. Coba adik-adik lihat, perhatikan baik-baik.
dari bahasa daerah. Misalnya kalau ada yang dari daratan Manggarai atau Flores Timur, O bisa berarti bambu. Terus dari Rote, O bisa berarti apa? Benar tidak? Benar. O begitu kan? Kalau orang Rote begitu. Jadi kalau dalam penggunaan jadi arti dari kata sendiri bisa merupakan gabungan dari beberapa huruf, tapi yang terbaik adalah penamaan dari huruf yang memiliki makna. Penamaan dari huruf yang memiliki makna. Jadi jika dia merupakan salah satu huruf tunggal, tapi dia memiliki makna, itu termasuk kata. Tetapi dan juga ada gabungan dari beberapa kata, itu juga termasuk kata. Gabungan dari beberapa huruf termasuk kata. Karena dalam bahasa sendiri itu ada yang disebut dengan kata mayor dan juga ada yang disebut dengan kata minor. Dan O ini termasuk ke dalam kata minor. Jadi hanya memerlukan satu huruf saja. Adik-adik sepaham kok. Jadi selama ini ada pemahaman tentang kata itu harus ada dua huruf atau lebih. Itu sudah benar tapi kurang tepat. Karena sebenarnya kata jika hanya satu huruf saja juga termasuk kata. Jadi kata sendiri merupakan huruf yang memiliki makna. Penamaan huruf yang memiliki makna. Sudah paham? Ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke unsur ketiga dari teks editorial. Unsur kebahasaan ketiga dari teks editorial, yakni adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Menggunakan kata ganti penunjuk. Ada yang pernah dengar apa itu kata ganti penunjuk? Atau yang bisa kasih contoh? Ayo. Atau Kak langsung saja di sini. Saya memasuki ruang kelas. Saya memasuki ruang kelas ini dengan membawa spidol. Yang termasuk kata penunjuk dari apa yang saya ungkapkan ini yang mana? Ayo. Ya? Jadi, oke, tentang semua dulu. Tapi jawaban anda semua masih kurang tepat. Yang termasuk kata penunjuk itu adalah kata ini. Jadi saya di sini, di tempat ini, saya membawa pena ini. Jadi ini menunjukkan kata penunjuk. Betul? Ini, yang ini. Terus yang kedua, kenapa kalau dalam bahasa Inggris itu kita selalu menggunakan jadi di antara ini dua kata mana kalau dalam bahasa Inggris itu yang paling tepat? Untuk menunjukkan kalimat buku ini atau ini buku, yang mana? Oke, this book. Tepuk tangan buat semua. Itu benar. Kenapa? Tapi kalau di bahasa Indonesia ini karena masih ada hubungannya dengan kata penunjuk, maka Kak berikan contoh ini. Di antara ini dua mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Mana yang baku? Buku ini atau ini buku? Benar. Kenapa kalau di sini tidak diterjemahkan secara langsung? This book berarti kan ini buku. Kalau buku, kenapa jadinya buku ini? Oke, pasti adik-adik masih bingung kan? Jadi kita akan jelaskan. Jadi kalau sistem pembelajaran dalam bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu, kalimat dalam bahasa Indonesia itu merupakan menerangkan, diterangkan. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris adalah diterangkan, menerangkan. Jadi di sini adalah kalau dalam bahasa Inggris itu ini diterangkan terlebih dahulu. Kata penunjuknya terlebih dahulu. Diterangkan, kemudian di sini menerangkan. Jadi diterangkan apa ini. Terus bukunya ini merupakan menerangkan buku. Menerangkan kepada buku. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu menerangkan, kalau dalam bahasa Indonesia menerangkan, diterangkan. Jadi menerangkan buku ini, buku, dan ini merupakan kata diterangkan. Bisa paham? Bisa. Jadi Kak, kalau yang ini diterangkan, menerangkan. Kalau ini menerangkan, diterangkan. Jadi itu mungkin
kalimat dari kalimat penunjuk. Oke, menerangkan, diterangkan, dan diterangkan, menerangkan. Oke, jadi kalimat penunjuk yang ada ketahui selain ini apa saja? Itu. Ya, itu bisa, itu di sana, ya, di sana, bisa, di sini, ya. Dan saya semua pintar, sudah mengetahui apa itu kalimat kata-kata penunjuk. Bukan dari semua. Dan itu merupakan ini ada kita sudah belajar di sini. Yang pertama kalimat retorik, satu unsur, dan yang kemudian yang kedua adalah kata populer. Yang ketiga merupakan kalimat kata penunjuk atau kalimat penunjuk, dan yang keempat yang pertama akan belajar adalah menggunakan konjungsi sebab akibat. Ada yang tahu apa saja konjungsi dari sebab akibat atau apa itu konjungsi? Ada yang tahu? Ayo, anak IPS 1 kalau tahu berarti kasih kalah anak IPA. Karena apa? Kemarin kakak-kakak pergi ke kelas IPA mereka tidak ada yang jawab. Ayo anak IPS. Ayo bisa yuk. Ayo. Ada? Apa yang kita tahu tentang konjungsi? Atau berikan contoh salah satu konjungsi hubungan sebab akibat. Kalau tidak, konjungsi apa saja sebelum kita masuk konjungsi sebab akibat? Atau konjungsi sendiri itu apa? Konjungsi. Ayo. Kait dengan berlima kalau tahu kaitnya. 1, 2, 3. Oke. Ayo, jawab. Tidak ada yang salah dalam proses pembelajaran. Semuanya benar. Karena setiap kesalahan adalah awal dari kebenaran. Amin. Oke. Ada nona di belakang tahu kok apa itu konjungsi? Atau sebutkan salah satu contoh konjungsi. Ayo. Istilah lain dari kata. Ayo. Coba keras, ada itu kata penghubung. Oke, konjungsi itu nama lainnya adalah kata penghubung. Jadi ini tadi kasih clue. Jadi coba sebutkan salah satu kata penghubung. Salah satu contoh kata penghubung. Iya, dan masuk. Coba sekarang ketemu konjungsi sebab akibat. Apa saja konjungsi sebab akibat? Itu konjungsi itu kata penghubung itu menghubungkan antara dua kalimat atau yang menunjukkan hubungan sebab dan juga akibat. Nah, kalau begitu kakak kasih contoh lagi, dan adik-adik menunjukkan mana yang kata konjungsinya. Saya berlari ke sini sehingga jatuh. Mana yang merupakan kata penghubung? Nah, pintar semua, semua. Jadi pintar ini guys, ternyata semua pintar. Jadi yang termasuk dari konjungsi penghubung itu adalah contoh kata-kata yang menghubungkan antara hubungan sebab dan akibat. Sebabnya tadi apa? Karena saya lari, sehingga menghubungkan antara karena saya lari dan jatuh, sehingga membuat saya jatuh. Sehingga konjungsi itu merupakan ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Jadi tadi yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Tadi karena saya lari, sehingga konjungsinya yang digunakan adalah sehingga membuat saya jatuh. Membuat saya jatuh adalah akibat dari sebab yang telah saya buat tadi. Ada lagi yang saya berikan contoh konjungsi sebab akibat dalam satu kalimat. Adakah? Ayo, tadi sudah terbuka yang punya pemikiran, sudah terbuka. Ayo. Hebat. Tadi rame-rame hebat. Oke, mau salah benar kakak kasih spidol. Kakak kasih ini spidol di sama dia harus maju di papan buat sekali itu. Oke. Alasannya begini, kakak punya
Kalau kak sudah berhenti di sampah dia akan jawab Oke, sama-sama. Kami menyanyi Garuda Pancasila Kesini ya. Di sini. 2, 3. Garuda Pancasila. Konjungsi sebab akibat. Ayo. Apa benar itu? Ayo. Ada apa? Salah benar ada apa? Apapun yang ada itu tulis. Jadi tadi konjungsi sebab akibat itu kata penghubung yang menghubungkan antara sebab dan juga akibat. Tadi kan saya contoh, saya berlari sehingga jatuh. Ya, sebab apa? Apapun itu terserah ada yang jumpa apa yang ayo. Oke. Ada yang mau lagi? Silakan. Atau ada di sana. Dikunjung ya. Boleh kami. Oke, baik. Ada yang semua tepuk tangan dulu buat yang sudah menang. Ini mungkin tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Ya. Jadi ini merupakan konjungsi, tetapi bukan merupakan hubungan sebab akibat. Jadi yang sebab akibat itu misalnya tadi seperti ini. Riri pergi ke sekolah lebih pagi, oleh karena itu dia mendapat ujian. Jadi ini yang termasuk konjungsinya ini. Jadi ada semua konjungsi. Sudah paham kan? Jadi konjungsi sebab akibat itu adalah konjungsi yang menghubungkan antara sebab dan akibat. Tadi ada contohnya sehingga, ada contohnya oleh karena itu. Semua yang tadi kamu pelajari, yang kak ajarkan itu termasuk di dalam unsur kebahasaan dari teks editorial. Yang tadi ada yang marah. Jadi ada sudah jelaskan apa itu teks editorial. Apakah sampai di sini semua tidak paham? Oke, dari itu kak akan bagi kertas ini. Ada bisa tulis kesan dan pesan adik-adik sebelum kakak akan menutupi pembelajaran hari ini. Kesan dan pesan sama-sama aja. Yes, saya. Kalau kurang cukup di belakang. Tadi saudara adik tulis kakak sudah tapi adik tahu kakak punya mantan siapa? Oke. Misalnya adik-adik itu untuk supaya
Ya, jawaban ada semua nanti tolong dikumpul ya. Oke, ada ya. Oke, baik. Sebelum menutup pelajaran, Kak, ada bagi tulis pesan dan pesan. Walaupun sebenarnya ada teknik saya bisa mengajar, tapi kami dikasih tugas untuk mengajar. Jadi apapun kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf dan terima kasih untuk bantuannya. Kami tulis ya, sebagai bahan acuan kata ke depan. Nah. Oh iya. Nanti maksudnya juga ke sana. Masih ada lagi. Yang mau ditulis ada lagi betul. Ayo kumpul. Atau ada yang mau konfes pipa bercanda. Oke, sambil ada yang masih menulis, kami minta satu laki-laki maju ke sana dan satu perempuan. Oke, siapa yang mau maju di sini? Satu laki-laki dan satu perempuan sampai di sana. Sudah ada yang sering. Oke.